Dataran Tinggi Dieng. Aku Ulun Palupi, putri berasal dari Jogja yang akan berkeliling wisata di Pegunungan Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah ini. Berdarah asli Jawa, masa kecilku memang banyak dihabiskan di Kalimantan, mengikuti orang tua yang berdinas di sana. Meski begitu, aku tetaplah putri Jawa yang senang menikmati beragam budaya dan kuliner khas Jawa. Kontur tanah Dieng yang berbukit, dingin dan subur ini menjadikan pertanian dan perkebunan sayur merupakan sumber mata pencaharian hampir 90% warganya. Bersama Bu Romlah yang asli warga Dieng ini, kami akan mencari salah satu jenis tanaman khas Dieng yang bisa diolah menjadi beragam makanan khas Jawa. Ini dia, karika, atau yang biasa disebut pepaya gunung oleh masyarakat setempat. Tumbuhan yang berasal dari dataran tinggi Andes di Amerika Serikat ini hanya bisa hidup dan berbuah di daerah dengan ketinggian 1.500 hingga 3.000 meter di atas permukaan laut. Karika biasanya ditanam di pematang lahan pertanian sayuran. Hanya ada beberapa warga saja yang khusus menanam karika di dalam satu kebun. Dan tua pohon karika tentu saja akan semakin tinggi dan sulit untuk mengambil buahnya. Ditugasi Bu Romlah untuk memanjat, tentu saja aku siap. Walaupun rasanya sudah lama sekali aku tidak memanjat pohon. Untunglah batang karika yang aku panjat ini memiliki cabang. Meski sedikit sulit, aku masih bisa menaiki batang karika ini. Itu yang sebelah sana itu belum diambil. Itu yang sebelah sana. Buah yang diambil adalah yang sudah tua dan ditandai dengan kulitnya yang sudah berwarna kuning. Oh iya, aku juga harus menggunakan sarung tangan saat memetik karika agar tidak terkena langsung dengan getahnya. Kakak ini pegangan buah. Iya. Jika buah yang sudah matang bisa diambil langsung dengan cara dipanjat, maka buah-buah yang berada di ujung pohon dan jauh dari jangkauan tangan, aku ambil dengan bantuan galah atau penjolok ini. Hasilnya, buah akan terkumpul di dalam plastik wadah galah bambu ini. Selain buahnya, Bu Romlah juga akan mengambil daun karika. Kita ambil daunnya ya, Mbak. Iya, Bu. Buat makan di rumah sama sayur. Awalnya aku pikir buah dan daun karika cukup untuk melengkapi pengolahan masakan Dieng berbahan baku karika. Ternyata bagian batangnya pun bisa diolah menjadi panganan yang istimewa. Pak Soha ikut membantu kami mengumpulkan bagian tunas dan batang muda karika ini. Dingin ya Bu di sini. Seling pengangkut barang ini baru ada beberapa tahun belakangan. Seling terbuat dari besi baja yang menggunakan mesin sebagai penggerak kadrol yang bersambung pada besi dudukan barang dan mampu membawa beban sampai 200 kg. Dan Ibu Romlah juga memanfaatkan seling sepanjang 300 meter ini untuk membawa turun buah dan batang karika hasil panen kami tadi. Makasih Bapak. Bu, yang kayak gini? Jangan yang itu, yang lembek, yang keras aja, jangan yang ini. Oh ya. Selain dibuat manisan sebagai oleh-oleh dari Dieng, buah karika juga bisa dibuat menjadi beragam makanan yang enak dan lezat. Salah satunya dibuat menjadi kue awuk-awuk. Buah karika yang digunakan adalah buah yang sudah tua dan berwarna kekuningan, tetapi teksturnya masih cukup keras. Mengupas karika ini ternyata gampang-gampang susah. Ukurannya yang kecil serta getahnya yang cukup banyak membuat permukaannya menjadi agak licin saat dikupas. Buah karika yang sudah dikupas
selanjutnya dicuci bersih hingga getahnya terbuang. Meskipun bentuknya sama, tetapi buah karika memiliki ukuran yang jauh lebih kecil dibanding buah pepaya. Teksturnya pun jauh lebih alot dan tidak selembut buah pepaya, serta memiliki rasa yang lebih asam. Untuk dibuat menjadi kue awuk, buah karika harus dipotong-potong menjadi ukuran lebih kecil agar mudah bersatu dengan adonan kue awuk. Buah karika utuh dibagi dan dibelah menjadi beberapa bagian kecil. Potongan buah karika yang sudah aku iris tadi selanjutnya dikukus sebentar sekitar 15 menit. Tujuannya untuk melunakkan tekstur buah karika yang sedikit alot. Pengukusan juga untuk menghilangkan sisa getah yang masih tertinggal. Selain sebagai penambah gurih, kelapa juga bisa menambah rasa dan mengurangi tingkat keasaman buah karika yang akan dimasak. Terus apa lagi? Mbak Udin itu bantu kan lap-lap daunnya dulu. Oh, ini? Ini yang udah dipotongin. Oh iya. Adonan kue awuk-awuk terbilang sederhana. Beras ketan yang sudah matang dan ditanam sebelumnya dicampur dengan parutan kelapa dan diaduk bersama gula dan garam. Setelah itu, barulah potongan karika yang sudah dikukus ikut dicampurkan dengan ketan dan bahan lainnya. Jika semua bahan sudah tercampur, maka adonan selanjutnya dibagi ke dalam bungkusan kecil daun pisang. Satu bungkus berisi sekitar 2 hingga 3 sendok campuran adonan kue awuk. Jarang-jarang aku membungkus kue dengan cara seperti ini. Adonan diletakkan di tengah daun dan kedua ujung daun ditutup rapat dan ditusuk dengan potongan lidi agar isi kue tidak keluar. Bungkusan kue awuk ini rupanya sederhana, sama seperti saat kita melihat penjual nasi membungkus makanannya. Tetapi karena belum terbiasa, pekerjaan mudah ini menjadi cukup sulit bagiku. Udah Bu ya? Ya. Campuran bahan kue awuk-awuk sebelum dikukus sebenarnya sudah bisa dimakan langsung. Hanya saja jika kita masak lagi, maka akan menghasilkan kue yang lebih nikmat. Aroma dan rasa potongan karika kukus akan bersatu dan bercampur dengan ketan dan juga kelapa parut. Hanya butuh sekitar setengah jam, kue awuk-awuk karika ini siap untuk dinikmati. Tekstur buah dan rasa yang cukup segar membuat mudahnya proses pengolahan karika saat dicampur dengan beragam bahan pembuat makanan tradisional lainnya. Kandungan serat, vitamin, dan arginin dalam buah karika sangat baik untuk menghambat tumbuhnya sel kanker dalam tubuh. Juga baik untuk menjaga kesehatan usus dan pencernaan. Manfaat yang luar biasa dari buah istimewa ini. Dari kebun karika, aku dan Bu Romlah menuju kawasan Telaga Warna Dieng. Gak digenis dong Bu. Untuk dimasak, daun karika dipilih yang muda dan dipisahkan dari tangganya. Masyarakat Dieng umumnya banyak mengolah buah karika menjadi manisan karika. Sedikit yang mau memasak daun karika karena rasa pahitnya yang sangat kuat. Tetapi tetap saja
ada warga Dieng lainnya, khususnya para orang tua yang sejak dulu memanfaatkan semua bagian karika seperti daun batang untuk diolah. Kandungan alkaloid, zat tanin, vitamin A, B1, hingga kalsium dan karbosit pada getah dan daun karika baik untuk menjaga sistem kekebalan dan metabolisme tubuh. Bumbu masak bobor daun karika berupa halusan bawang putih, bawang merah yang digiling bersama kemiri. Kencur dan garam juga ikut menjadi bumbu penyedap dan penyerap sisa rasa pahit daun karika, sehingga bisa dihasilkan rasa sayur bobor yang gurih dan sedap. Untuk melengkapi bumbu masakan daun karika, cabai merah yang diiris serong akan ditambahkan. Sayur bobor merupakan jenis masakan berbumbu yang diberi tambahan kuah berupa santan kelapa yang kental dan mengandung minyak. Ada banyak cara yang bisa dilakukan masyarakat di berbagai daerah untuk menghilangkan rasa pahit pada daun atau sayuran olahan. Salah satunya tanah lempung yang sedang aku larutkan ini dipercaya mampu mengurangi kadar rasa pahit daun karika. Tanah lempung akan menyerap zat alkaloid yang keluar dari daun karikanya, sehingga bisa mengurangi rasa pahit daun hijau ini. Daun karika akan direbus sekitar setengah jam, hingga air mendidih dan daun karika melunak. Semakin lama direbus, kandungan pahitnya akan terserap ke tanah lempung. Daun yang sudah direbus selanjutnya tinggal dicuci. Ini akan menghilangkan sisa getah dan tanah lempung yang tadi tercampur saat proses perebusan. Agar mudah dimakan, maka daun karika rebus dipotong-potong menjadi ukuran lebih kecil. Memotongnya cukup dengan menyobek-nyobek daun dengan tangan hingga ukurannya menjadi lebih kecil. Bumbu masak bobor karika yang sudah digiling tinggal ditumis. Dengan sedikit minyak, bumbu halus dimasak hingga berubah warna dan menjadi harum. Jika bumbu sudah matang, barulah ditambahkan air santan yang menjadi kuah sayur bobor karika ini. Sebagai pemanis, gula merah utuh bisa dimasukkan dan diaduk hingga terlarut ke dalam kuah bobornya. Jika semua bumbu dan kuah sudah mendidih, maka rebusan daun karika yang sudah kupotong dan bersihkan bisa dimasukkan ke dalam kuali masak. Semua bahan lengkap ini kemudian dimasak sekitar 15 menit hingga bumbu dan kuah meresap ke dalam daun karika rebusnya. Jika sudah mendidih, sayur bobor daun karika sudah bisa diangkat dan siap dinikmati. Bagi yang sudah pernah mencicipi sayur daun pepaya, maka rasa daun karika ini lebih pahit, tetapi memiliki aroma dan rasa yang sangat khas. Ternyata dengan penggunaan racikan bumbu dan cara pengolahan yang baik, sayur bobor karika bisa menjadi salah satu alternatif bahan masakan yang lezat, hemat, dan bergizi. Dari proses pencarian hingga pengolahan daun karika menjadi sayur bobor ini memang terlihat biasa, tetapi bagiku ini sangat istimewa. Ternyata ada banyak bahan masakan di sekitar kita yang bisa menjadi alternatif pilihan bahan untuk diolah menjadi panganan yang lezat. Perjalanan aku mengeksplor beragam makanan yang terbuat dari karika Dieng ini, Bu Sutina mengajakku membuat kue tradisional Jawa yang terbuat dari batang karika.
iya, kue yang akan kami buat adalah kue cemplon goreng dan kue gostral kukus. Untuk bisa dicampurkan ke dalam adonan kue, batang karika yang digunakan haruslah yang masih muda. Karena tekstur batangnya masih lunak, sehingga bisa menghasilkan kue yang lembut. Untuk itu, batang karika muda dikupas kulit luarnya. Bu, ini kayaknya udah bersih, Bu. Udah, Habis itu? tengahnya dijadikan 2. Oke. Campuran untuk membuat kue cemplon dan gosral ini dibutuhkan singkong. Umbi singkong ini diparut agar mudah disatukan dengan batang karika muda serta mudah untuk dibentuk nantinya. Batang karika yang sudah aku kupas selanjutnya dicuci untuk membuang kotoran dan getah batangnya. Semua bagian batang yang sudah bebas dari kulit ini aku gosok-gosok hingga terasa kesat dan bersih. Bu, ini udah selesai aku cuci. Habisnya diapain, Bu? Kupas lagi, luarnya kan masih ada itu. Ininya. Iya. Bagian dalam batang karika berwarna sedikit lebih terang dibanding bagian luarnya, sehingga cukup mudah untuk memilih bagian mana yang harus aku buang ataupun aku ambil. Bagian dalam batang karika ini sangat lunak, sehingga mudah untuk diparut. Kandungan air pada batang karika yang berongga ini memang cukup banyak. Memeras parutan batang karika ini tidak perlu dilakukan sampai terlalu kering, agar kandungan papain dan kandungan gizi lainnya tetap ada dan tidak terbuang. Adonan kue cemplon dan gostral yang akan kami buat mempunyai bahan yang sama, yaitu campuran antara parutan batang karika dan singkong halus. Kedua bahan halus ini kemudian diaduk hingga semua rata. Setelah itu adonan dibagi menjadi 2 bagian. Ini Mbak Ulin saya bagi 2. Ntar Mbak Ulin yang ngukus, Ibu yang bikin kue cemplonnya ya. Oh iya, Ibu. Cukup? Udah cukup. Ya. Satu bagian akan dibuat menjadi kue cemplon, sementara mangkok adonan lain akan diolah menjadi kue gostral. Dengan api yang terjaga, aku tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengukus kue gastrol ini. Hanya butuh waktu sekitar 20 menit saja. Kue cemplon adalah kue yang terbuat dari singkong dan parutan batang karika yang diberi isian berupa irisan gula merah. Setelah diberi isian, barulah kue dibentuk lonjong atau bentuk lain sesuai selera. Pemanfaatan batang karika sebagai campuran kue tradisional ini dilakukan untuk menyiasati kurangnya jumlah produksi bahan makanan lain yang tidak ditanam di daerah dingin seperti singkong. Kue cemplon yang sudah dibentuk selanjutnya tinggal digoreng hingga berwarna kuning kecoklatan. Dengan minyak yang cukup banyak dan api yang tidak terlalu besar, hanya butuh waktu sekitar 15 menit untuk memasak kue cemplonnya.
pernah mencicipi kue cemplon ataupun kue gostral. Hanya saja, panganan tradisional Jawa yang aku coba sebelumnya adalah kue tanpa campuran parutan batang karika. Kue yang terlihat sederhana ini terasa sangat istimewa dengan tambahan batang karika, di mana ada rasa pahit dan segar dari campuran batang karika. Dari Dieng, aku belajar satu hal. Jika bahan sekitar bisa dimanfaatkan menjadi beragam kuliner masakan tradisional. Hanya butuh sedikit modifikasi, kita bisa mendapatkan cita rasa panganan yang berbeda.